warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Baik, Daerah alhamdulillah. Taloqa, Singaparna, Tasikmalaya, Ranca Ekek, dan Soreang aman ya. Semoga kita selalu dalam kesehatan, selalu dalam keamanan, dan tentunya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya mohon izin share screen. Kita akan masuk pada materi yang akan kita diskusikan terkait tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini kali ini kami izin untuk mengantarkan dulu ya. Tugas saya adalah mengantarkan teman-teman terkait tentang apa sih pendidikan kewarganegaraan itu. Kalau kita mulai, yang menjadi pertanyaan adalah apa makna dari warganegara? Asal kata dari kewarganegaraan yang kita ketahui adalah negara, gitu ya, warga dan negara. Nah, lalu siapa yang harus mempelajari kewarganegaraan dan apa manfaat bagi kita sebagai warga negara Indonesia WNI dan mengapa kita harus belajar kewarganegaraan? Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah mendiskusikan pendidikan kewarganegara sendiri sudah berkali-kali bermetamorfosis ya. Kalau kita di awal kita belajar tentang PPKN, pendidikan kewarganegaraan. Ketika kami strata 1 kita mengenal kewiraan. Lalu ditambah lagi dengan Pancasila dan pada akhir 2002 kemarin dekret yang terakhir adalah pendidikan kewarganegaraan. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih pengertian dari pendidikan kewarganegaraan. Materi pokok pendidikan kewarganegaraan adalah tentang hubungan antara warga negara dan negara serta pendidikan pendahulu bela negara. Jadi sejatinya pendidikan kewarganegaraan adalah rangkaian sebuah akhir tujuan dari bela negara. Nah, Azumadi Azra, Profesor di UIN Jakarta menyebutkan pendidikan kewarganegaraan itu pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pendidikan demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia. Jadi bukan hanya soal toleransi, bukan hanya soal demokrasi, akan tapi lebih condong kepada bagaimana seorang warga negara itu sendiri memahami negaranya. Tentunya di dalamnya akan ada budaya dan lain sebagainya. Dalam pendidikan kewarganegaraan sendiri, itu sendiri, kita melihat bahwasanya ada beberapa kata-kata yang condong ya, kata-kata yang berbeda dengan pendapat Azumadi Azra tadi, di mana Zamroni berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, kita masih mengkaji tentang definisi lagi. Sudiarto mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta membangun sistem politik yang demokratis. Jaitan di sini mengartikan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk pendidik generasi muda
menjadi warga negara yang demokratis dan partisipatif melalui suatu pendidikan yang diagonal. Oke, kalau kita lihat dari definisi-definisi di atas, pendidikan kewarganegaraan atau yang kita kenal dengan civic education, gitu ya. Intinya adalah pertama, mengetahui, memahami, dan mengapresiasi cita-cita nasional. Lalu yang kedua, dapat membuat keputusan-keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai macam masalah seperti tadi, masyarakat, dan negara. Oke, jadi pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang memuat bahasan tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan dengan negara, demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani, yang dalam implementasi menetapkan prinsip-prinsip pendidikan demokratis dan humanis. Jadi tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah kita akan lebih banyak membahas tentang negara itu sendiri dan bagaimana kita sebagai warga bernegara, lalu bagaimana kita memahami dari demokrasi itu sendiri, dan bagaimana kita menjadi masyarakat madani atau masyarakat dewasa dalam memahami politik, demokrasi, dan lain sebagainya. Agar tujuannya adalah semakin humanis, ya, semakin manusiawi kalau bahasa Indonesianya gitu ya. Oke, kalau kita melihat dari maksud dan tujuan kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan kemampuan dasar kepada mahasiswa mengenai hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahulu sebelum bela negara. Ketika awal kita masa fase pendidikan, kita belajar memahami dari deskripsi, kita belajar memahami dan memaknai dari definisi-definisi, lalu kemudian kita praktekkan dalam sebuah aktivitas sebagai warga negara. Teman-teman mungkin saat ini ada yang sudah kerja, teman-teman mungkin saat ini ada yang sudah mengabdi di suatu instansi, atau ada yang sudah beraktivitas. Nah, hal itulah yang ditujukan untuk kenapa kita sampai saat ini, sampai masa kuliah, kita dituntut untuk tetap belajar pendidikan kewarganegaraan. Adapun tujuan khusus tadi lebih condong pada etika atau sebagai seorang yang bersikap warga negara di Indonesia yang santun, jujur, demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah mahasiswa menguasai, memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan negara. Sehingga secara tidak langsung lebih memaknai landasan-landasan filosofis dari Pancasila, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Oke, kalau yang tujuan khusus yang ketiga adalah agar mahasiswa memiliki sikap perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Kalau kita lihat apa sih landasan dari pendidikan kewarganegaraan, tentunya ada beberapa pasal atau Undang-Undang 1945 yang melandasi kenapa pendidikan kewarganegaraan itu harus kita enyam di bangku kuliah. Walaupun sebetulnya kita sudah mengenyamnya dari SD dulu, sekarang kita mengenyam lagi sampai saat ini, sampai di bangku kuliah. Bagaimana kita melihat kondisi masyarakat di Indonesia dengan, kalau kita lihat di foto ini, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan, bahkan rendahnya kualitas sebuah pendidikan. Di sisi lain berbeda atau berbanding terbalik dengan tingginya tingkat koruptor, tingginya tingkat kriminalitas, apalagi kita saat ini menghadapi sebuah krisis dan resesi
di mana mau tidak mau itu menjadi sebuah pemicu dari tingkat peningkatan kriminalitas yang ada di masyarakat. Lalu siapa yang harus merubah keadaan ini gitu ya? Nah, di situ ada foto warna merah tapi tutup muka gitu ya. Merdeka dari mana gitu ya. Bahkan beberapa politikus mengatakan ini untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi masyarakat yang mana gitu. Kalau di situ di gambar yang kedua merdeka dari apa gitu ya. Nah, kalau kita melihat the founding father, seorang Soekarno mengatakan beri aku satu pemuda dan saya akan mengubah dunia. Beri aku 10 pemuda, aku akan goncangkan dunia gitu kan. Nah, beda lagi dengan seorang presiden Amerika yang menyebutkan jangan tanya apa yang negara bisa berikan, tapi tanyakan apa yang sudah kamu berikan untuk negara. Kalau kita melihat bagaimana Undang-Undang 1945 yang menggambarkan atau membentuk warga negara, di mana pasal 26 yang menyebutkan warga negara Indonesia ialah warga orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalau kita melihat bagaimana asimilasi, bagaimana naturalisasi di beberapa atlet-atlet sepak bola, tentunya ketika seorang sudah disahkan menjadi warga negara, maka tentunya dia harus berupaya untuk membela negara. Lalu kalau kita melihat beberapa undang-undang itu terus bergulir dan dinamis dari pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan itu sebagai konteks nasional, pendidikan kewarganegaraan itu kemampuan membentuk watak kepribadian bangsa, pendidikan nasional itu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan, yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Pendidikan warga negara dalam konteks pendidikan nasional itu tentunya tadi ya ada beberapa poin di sini dalam memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Makanya kalau beberapa semester ada teman-teman sering mendengar materi kuliah dasar umum, ada materi dasar khusus, dan ada materi kuliah keprodian. Materi kuliah umum itu lebih condong pada materi-materi yang diwajibkan untuk menekankan sebagai yang digambarkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Yang pertama tadi pendidikan agama, kewarganegaraan, dan pendidikan dan bahasa Indonesia. Oke, kita skip di sini. Di mana kalau kita melihat kenapa sih harus pendidikan, gitu kan ya? Di mana tujuan dari pendidikan itu sendiri ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik. Gitu ya. Di mana kewarganegaraan Indonesia itu menunjukkan pada kognitifnya, di mana seorang warga negara dia paham, cerdas, baik, di mana secara sikap dia percaya diri sebagai bangsa Indonesia. Dalam sikapnya pun tergambar dalam sikap dan tanggung jawab dan demokratis. Dalam psikomotorik, di mana warga negara bukan hanya sekedar warga negara yang bersikap saja, akan tapi dia dapat berpartisipasi secara sosial dan politik dan secara bela negara. Nah, kalau di sini kita lihat ada 3 lingkaran, di mana ini adalah tujuan sebuah pendidikan. Di situ ada kognitif, di situ ada afektif, psikomotorik. Kognitif lebih cenderung pada pengetahuan, pada pemahaman. Sedangkan efektif dia lebih condong pada tingkah laku, sikap dan tingkah laku. Dan di sini ada psikomotor lebih pada
aplikatif atau ke penerapan, di mana di situ ada partisipasi sosial politik dan komitmen bela negara. Kalau tadi kita sudah sebutkan civic knowledge, di situ ada civic disposition, ada civic skills gitu ya. Dari civic knowledge digabungkan dengan sikap dan muncul ada percaya diri dengan keindonesiaannya, percaya diri, bangga sebagai warga negara Indonesia. Ketika knowledge tadi digabungkan dengan psikomotorik, muncul kemampuan untuk kompetensi dalam memahami dan mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan. Dan di sisi lain muncul komitmen, rasa tanggung jawab terhadap kewarganegaraan di Indonesia. Oke, sampai sini, sampai tujuan, visi, misi, dan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin saya cukupkan sampai sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan, kami share terlebih dahulu dan kami nonaktifkan recording. Oke, kami izin share screen. Tadi kita baru sampai sini ya, di mana visi pendidikan kewarganegaraan. Di situ tujuannya adalah sebagai sumber nilai, lalu yang kedua adalah pengembangan kepribadian, lalu yang ketiga adalah menegakkan demokrasi. Kalau kita melihat dari misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dari SK Dirjen Dikti nomor 38, sebuah jawaban dari visi sebelumnya, mewujudkan nilai-nilai dasar perjuangan bangsa, mewujudkan kesadaran bangsa dan bernegara, dan menerapkan ilmu secara bertanggung jawab dan kemanusiaan. Kalau kita lihat dari kompetensi yang ditawarkan dalam, atau kompetensi tujuan akhir ketika teman-teman belajar dalam pendidikan kewarganegaraan, tentunya pertama adalah wawasan. Wawasan itu menciptakan bela negara dan cinta tanah air. Lalu yang kedua adalah wawasan kebangsaan. Yang wawasan kebangsaan itu akan memunculkan kesadaran sebagai bangsa negara Indonesia, mempunyai ketahanan nasional, antipatis terhadap sesuatu yang di luar bangsa negara. Dan yang ketiga adalah pola pikir sikap yang komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan manusia. Dari situlah, dari pendidikan inilah yang tujuan akhir dari output dari pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau kita lihat ya, dulu kita melihat perkembangan nama materi kuliah atau nama pelajaran PPKN itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang kewargaan negara, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, kewirausahaan, kewarganegaraan, dan saat ini mungkin pendidikan kewarganegaraan dengan SK tahun 2003. Nah, istilahnya banyak secara eksternal, secara bilateral. Di situ ada civic education, ada di Timur Tengah ta'limul muwatanah, gitu, tarbiyatul awtaniyah. Lalu dengan di Afrika Selatan ada life orientation dan lain sebagainya. Paradigma dasar dalam memahami atau mempelajari pendidikan kewarganegaraan, yang pertama adalah knowing, gitu ya. Memahami dari apa sih yang dimaksud dengan demokrasi, apa sih yang dimaksud dengan kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah doing.
Di sini dari pemikiran muncul apa yang dilakukan, apa yang seharusnya dilakukan, apa yang seharusnya diaplikasikan sebagai warga negara yang demokratis. Dan yang ketiga, tingkat maksimumnya adalah building, membangun kewarganegaraan, bela negara tadi. Kalau teman-teman mungkin nanti ke depannya ada yang masuk dalam ranah sosial politik, membangun bagaimana sebuah wilayah politik yang demokratis dan Pancasilais. Kalau kita lihat di mana demokrasi itu isi dan modus pendidikan kewarganegaraan itu, di mana kalau kita lihat citizenship education awalnya adalah memahami terkait, kalau kita lihat di sebelah kiri, memahami terkait tentang apa yang dimaksud dengan demokrasi. Lalu yang kedua, apa sih, bagaimana sih kita demokrasi itu? Dan yang ketiga, apa sih terkait tentang bagaimana kita membangun dari demokrasi itu sendiri. Nah, dari Democracy About ya, SD, SMA terkait tentang deskripsi, definisi, pemikiran demokrasi, pengertian dan lain sebagainya. Lalu ketika masuk di pendidikan tinggi, education for ya, untuk membangun sebuah demokrasi. Jadi kalau sebelumnya itu hanya mengetahui apa sih demokrasi, lalu bagaimana sih sebuah sejarah demokrasi tersebut. Ketika teman-teman belajar di pendidikan tinggi, itu bagaimana mengaplikasikan demokrasi di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi secara tidak langsung demokrasi itu sendiri lebih condong bagaimana penerapan di masyarakat, atau di sini disebut atribut masyarakat madani Indonesia, berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, demokratis konstitusional, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi hak, kewajiban asasi manusia, dan mencintai perdamaian. Lalu bagaimana tujuan akhirnya adalah mampu menghadapi permasalahan yang terjadi saat ini. Tantangan global tentunya, masalah-masalah korupsi, nepotisme, dan lain sebagainya, kemiskinan, keterbelakangan, konflik etnis, dan melemahnya semangat nasionalisme. Oke, kami buka sesi pertanyaan.